Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak Umi yang soleh dan soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya nak. Nah, karena situasi COVID-19 ini juga belum selesai, maka kita lanjutkan pembelajaran agama Islam kita melalui pembelajaran dengan daring. Jadi anak-anak Umi semuanya, silahkan kalian simak nanti video ini dan kalian ringkas materinya, kemudian kalian kerjakan tugasnya. Untuk memulai pembelajaran agama Islam kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak Umi semuanya, kita masuk bab 8. Silahkan siapkan buku paket agama Islamnya, kemudian kalian siapkan buku tulis agama Islam dan juga pulpennya untuk meringkas materi yang akan Umi sampaikan dalam video ini, dan kerjakan tugasnya. Baiklah anak-anak Umi yang soleh dan soleha, kita masuk materi berempati itu mudah, menghormati itu indah. Silahkan buka buku paketnya ya nak, halaman 110. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu mari berempati. Apa itu empati Umi? Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Nah, di sini Umi kasih contoh perilaku empati terhadap sesama ya. Yang pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Peka itu turut ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ya, ketika teman kamu terkena musibah, banjir misalnya, kamu ikut merasakan kesedihannya, gitu contohnya. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Ketika kita sudah menempatkan diri kita, bagaimana ya kalau misalnya aku yang terkena musibah seperti itu? Apa yang kira-kira aku rasakan? Nah, itu berarti kamu sudah mulai berempati. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Ya, ketika kita membantunya dengan dana yang kita punya, maka kita sudah berlatih mengorbankan milik kita sendiri. Dan yang keempat, membahagiakan orang lain. Tentunya dengan kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, kita sudah membahagiakan orang tersebut. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Musa radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al mu'minun lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dah. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Nah, hadis di atas mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang orang mukmin yang lain rasakan, ya. Karena kita bagai satu bangunan yang kokoh. Nah, itu pembahasan tentang empati. Selanjutnya kita bahas pembahasan yang kedua, yaitu tentang mari menghormati orang tua kita. Nah, siapa orang yang sangat dekat kepada kamu sejak kamu lahir? Yaitu orang tua kita, orang tua yang sudah membesarkan kita, menafkahi kita, banyak jasa-jasa yang sudah orang tua berikan. Ya, begitu besar jasa orang tua sehingga kita sebagai anak itu wajib hukumnya berbuat baik kepada keduanya. Nah, bagaimana menghormati orang tua? Menghormati orang tua, ada orang tua yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Yang pertama, menghormati kedua orang tua yang masih hidup. Contohnya, yang pertama memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Ya. Kemudian yang kedua, membantu pekerjaannya. Ya, kalau orang tua kita lagi ke ladang, kita bantulah pula. Janganlah kita biarkan orang tua kita sendiri, ya. Yang ketiga, mengikuti nasihat baiknya. Ya, dan yang keempat, membahagiakan keduanya. Nah, ini contoh-contoh perilaku menghormati kedua orang tua kita apabila orang tua kita masih hidup, ya. Menjaganya, mengikuti nasihat-nasihat baiknya, ya. Kemudian yang kedua, perilaku menghormati orang tua ketika orang tua sudah meninggal, ya. Ini bagi kalian yang sudah mempunyai orang tua yang sudah meninggal, ya. Apa yang harus kita lakukan yaitu mendoakannya setiap saat,
kemudian melaksanakan wasiatnya. Wasiatnya itu berupa mungkin ada pesan-pesannya ketika ia masih hidup, kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, menyambung dan melanjutkan silaturahim dengan kerabat orang tua. Nah, ketika orang tua kita sudah meninggal, kita jangan sombong sama teman-teman orang tua kita. Kita harus jalin lagi silaturahim kepada kerabat orang tua. Nah, yang terakhir, menjaga nama baik mereka. Ketika orang tua kita sudah meninggal, jangan pula kita membuat buruk nama orang tua kita. Kita harus jaga nama baik mereka dengan perilaku-perilaku baik yang kita lakukan. Nah, selanjutnya selain kita menghormati orang tua, kita juga harus menghormati guru. Kenapa? Karena gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Ya, jadi guru itu menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Jadi, kita harus menghormati guru karena kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, bagaimana kita menghormati guru? Yang pertama yaitu mengucapkan salam apabila bertemu. Kalau ketemu sama gurunya jangan sombong-sombong ya, Nak. Ketika ketemu gurunya disapa ya, Assalamualaikum Umi contohnya. Yang kedua, memperhatikan bila diajak berbicara di dalam dan di luar kelas. Nah, ketika mungkin lagi menerangkan di dalam kelas, maka kita harus fokus. Kemudian ketika di luar kelas juga ketika guru kita sedang berbicara, kita harus memperhatikan. Yang ketiga, melaksanakan nasihat-nasihatnya ya. Pasti tidak ada guru yang memberikan nasihat buruk kepada anak muridnya. Semua nasihat-nasihat baik, maka sebagai murid kita harus menjalankannya. Yang keempat, rendah hati, sopan santun dan menghargainya. Ya, tidak boleh sombong kepada guru walaupun mungkin kamu mungkin lebih kaya daripada gurunya, tidak boleh sombong ya, Nak. Ya, harus rendah hati kepada guru. Kemudian yang kelima, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Nah, ini kepada anak-anak Umi yang sering biasanya malas mengerjakan tugas, rasanya berat gitu mengerjakan tugas, berarti mengerjakan tugasnya tidak ikhlas. Coba ikhlas mengerjakan tugasnya, pasti cepat selesainya ya. Jadi selain menghormati orang tua, kita juga harus menghormati guru karena guru merupakan orang tua kita ketika kita dalam sekolah ya. Jadi ada 3 submateri kita pada pertemuan hari ini, yaitu mari berempati ya. Empati tadi itu apa? Merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kemudian menghormati orang tua kita, baik orang tua kita yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Yang ketiga, kita harus berbakti kepada guru. Nah, untuk tugasnya Umi berikan yaitu yang pertama, jelaskan pengertian empati serta berikan alasanmu mengapa kita harus berempati. Yang kedua, bagaimana cara menghormati kedua orang tua yang masih hidup. Yang ketiga, bagaimana cara menghormati kedua orang tua yang sudah meninggal. Dan yang terakhir, mengapa kita harus menghormati guru serta bagaimana cara menghormatinya. Nah, baiklah anak-anak Umi yang soleh dan soleha, itu tadi dia materi kita bab 8 ya. Silahkan kalian tulis apa materi yang Umi sampaikan tadi, kemudian kalian kerjakan tugas yang Umi berikan. Silahkan kerjakan di selembaran kertas dan akan dikumpulkan hari Kamis setelah kami gurumu melakukan kunjungan ke rumah. Umi tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Umi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.